Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh ada lagi di hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah menyertai, menjaga, dan memberkati kami kembali lagi sehingga kami boleh ada di hari yang baru ini. Kami bersyukur kami akan merenungkan kembali firman-Mu sebelum kami menjalani hari ini. Mari hikmat pengertian Roh Kudus menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Ratapan 3 ayat 27, 30 dan 31. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah siap hidup berarti siap disakiti. Siap hidup berarti siap disakiti. Nah, saudara, dalam hidup ini ada dua sisi yang selalu beriringan yang disebut dengan sejoli, sejodoh, sepadan, dan sejalan. Yaitu siang malam, baik buruk, kiri kanan, muka belakang, miskin kaya, ya, pintar bodoh, cantik cakep, kuat lemah, hitam putih, gemuk kurus, ya, pria wanita, tua muda, tinggi pendek, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ditegaskan oleh Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Di sana dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, tapi juga ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, tapi juga ada waktu untuk damai. Nah, itulah sesungguhnya kehidupan. Artinya, ya, kehidupan yang sungguh-sungguh kita harus akui memang demikian. Dan itu artinya kalau seseorang telah masuk dalam kehidupan ini, berarti ia harus siap menerima adanya kenyataan kedua hal itu. Dia tidak bisa hanya mau menerima yang satu lalu mengabaikan yang lain. Dia juga tidak bisa hanya mau menerima yang baik, yang positif, yang berguna, yang indah dan menguntungkannya. Ya, sementara yang lain tidak. Dia harus menerima keduanya. Tanpa yang satu, kehidupan tidak akan pernah lengkap, tidak akan pernah utuh, dan tidak akan pernah bermutu, teruji, apalagi sempurna. Karena itu, agar supaya engkau bisa hidup dan dapat menjalaninya, maka kita harus menerima kehidupan ini sudah dalam satu paket adanya. Namun, dalam perenungan hari ini saya hanya akan menyampaikan sisi negatifnya saja. Sebagaimana tema hari ini, siap hidup berarti siap disakiti, siap dikhianati, dikecewakan, dan lain sebagainya. Nah, saudara, kita tahu sejak dunia ada, Adam sudah diperdaya oleh namanya Hawa. Begitu pula sebaliknya. Daud juga dikhianati oleh anak kandungnya Absalom. Habel dibunuh oleh kakak satu-satunya itu Kain. Yesus sendiri pun dijual oleh muridnya Yudas Iskariot. Nah, saudara, kisah-kisah pengkhianatan, penganiayaan karakter, atau istilahnya sekarang bullying atau persekusi, hingga sampai kepada pembunuhan, itu sesungguhnya sudah ada sejak awal bumi diciptakan. Iri hati, ambisi, dan ketamakan serta miskinnya pengetahuan ikut menjadi penyebab banyak peristiwa yang saling melukai dan mengkhianati. Jika saudara belum pernah mengalami, maka ya bersiap-siaplah. Sebab yang paling membuat kita terluka atau tersakiti bukanlah peristiwa atau pengalamannya, tetapi karena kita tidak menyiapkan diri, tidak menduga orangnya atau mengantisipasi kejadiannya. Nah, umumnya yang melakukan adalah orang terbaik dan berada di lingkaran satu kita. Mereka yang paling kita kasihi, ya seperti misalnya ya, pasangan kita, anak kita, sahabat baik kita, kakak kita atau adik, bahkan saudara-saudara yang ada di dekat kita. Makin kita mengasihi mereka yang melakukan, maka luka itu akan semakin sangat menyakitkan dan bahkan akan lama sembuhnya. Nah, bagi saudara yang sudah pernah mengalaminya dan sudah dapat melewati dan menang atas sakit hatimu, justru saudara beruntung dan bersyukurlah. Mengapa? Karena otot-otot emosi Anda sungguh-sungguh telah terlatih, teruji. Empati saudara sudah diasah dan belajar
tahu akan artinya batasan. Dan lebih lagi mengagumkan lagi artinya kita sungguh mengasihi diri kita. Kita berani berkata tidak ketika kita sudah melewati semua itu. Kita menjadi pribadi yang matang dan dewasa. Nah, pengalaman disakiti juga membuat kita tidak akhirnya menjadi sombong dan mencari penghiburan dari Tuhan. Sebab jika yang melukai adalah orang terdekat, kita sulit untuk menceritakan. Meski Tuhan tidak berjanji akan melindungi kita dari perasaan sakit hati atau dikhianati, tetapi Tuhan selalu ada menemani kita. Dia menjadi teman bicara, teman seperjalanan yang tak pernah melepaskan tangan kita dari genggamannya. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Karena itu, Mazmur 62 ayat 9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sungguh sadar, kita hidup di dunia dengan dua sisi ini. Mari kita menerima semuanya sebagai bagian dari proses Tuhan, pembentukan Tuhan untuk setiap saudara menjadi pribadi yang menyenangkan dan yang dikehendakinya. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Makasih Tuhan atas firman-Mu yang kami boleh renungkan bersama, hayati bersama berkaitan dengan bagaimana kami menyikapi kehidupan ini dan menjalaninya di dalam pemahaman yang benar, yang utuh terhadap semua waktu, masa, dan situasi yang ada. Sehingga kami menjadi pribadi-Mu yang sungguh boleh menjadi berkat di tengah dunia ini. Ampuni salah dosa kami serahkan sepanjang waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.